Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Oktavia Wiguna, NPM 1811100297. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang teori kognitif dan teori konstruktivistik. Teori kognitif dan teori konstruktivistik. Pengertian teori kognitif. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Misalnya, seseorang mengamati suatu ketika dalam perjalanan. Dalam pengamatan tersebut terjadi aktivitas mental, kemudian ia menceritakan pengalaman tersebut kepada temannya. Jika dia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan, dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya selama dalam perjalanan itu. Dia hanya dapat menggambarkan semua objek itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Maka dengan demikian telah terjadi proses belajar dan terjadi perubahan terutama terhadap pengetahuan dan pemahaman. Jika pengetahuan dan pemahaman tersebut mengakibatkan perubahan sikap, maka telah terjadi perubahan sikap dan seterusnya. Lalu ada proses belajar menurut teori kognitif. Proses pembelajaran teori kognitif melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Berikut akan dijelaskan proses belajar teori kognitif menurut para ahli. Pertama itu dari Piaget. Pertama, yaitu individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Artinya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya. Pengetahuan, wawasannya, dan pemahamannya semakin berkembang. Kedua, perlu adanya individualisasi dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, teori belajar menurut J.S. Brunner. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Pertama, dalam pembelajaran harus ada partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Lalu yang ketiga ada dari Ausubel. Pertama, kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau dipelajari oleh siswa. Dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Lalu, menurut Gestalt, yaitu tujuan utama belajar adalah untuk memperoleh pemahaman tentang sesuatu. Lalu yang kedua, pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami objek pembelajaran secara totalitas. Lalu ada ciri-ciri pembelajaran kognitif. Yang pertama itu ada guru menyediakan berbagai pengalaman belajar bagi anak secara konkret. Guru menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar bagi anak. Lalu guru berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dalam kehidupan nyata anak. Ketiga, guru berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Lalu, guru melibatkan anak aktif secara fisik, emosional, dan sosial.
lalu menghasilkan individu anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kurikulum yang dirancang sedemikian rupa agar terjadi proses konstruksi pengetahuan oleh anak sendiri dalam belajar. Lalu ada prinsip teori kognitif. Prinsip teori kognitif yaitu teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleks seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Lalu ada kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif yang pertama itu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang keempat, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Lalu yang kelima, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Dan kekurangan teori belajar kognitif yaitu yang pertama, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, ada kalanya juga dalam metode ini memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Lalu, pengertian teori konstruktivistik. Memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Pengertian teori konstruktivistik ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori konstruktivistik ini lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Pengetahuan tidak bisa transfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang mempunyai skema sendiri dengan apa yang diketahuinya. Lalu, ada proses belajar menurut teori konstruktivistik. Proses mengkonstruksi pengetahuan dapat dilakukan dengan menggunakan inderanya, melalui interaksinya dengan objek dan lingkungannya. Lalu, ada ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik, yaitu yang pertama, memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya, menggalakkan soalan atau ide yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, menyokong pembelajaran secara komparatif, mengambil kira sikap dan pembawaan murid. Yang keempat, mengambil kira dapatan kajian bagaimana murid belajar suatu ide. Yang kelima, menggalakkan dan menerima daya usaha dan otonomi murid. Yang keenam, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Ketujuh, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Kelapan, menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Prinsip teori konstruktivistik. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri.
Yang kedua, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Lalu struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Lalu mencari dan menilai pendapat siswa. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Kelebihan teori pembelajaran konstruktivistik yaitu yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, siswa atau pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Lalu yang keempat, siswa memiliki kebebasan dalam belajar. Sekian penjelasan saya tentang teori kognitif dan teori konstruktivistik. Semoga penjelasan dari saya dapat memberikan manfaat bagi Anda yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.